Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika. Nah, di video ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi atau software Maple untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, di sini soal pertama mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Dan seperti yang kita tahu bisa diselesaikan dengan cara manual seperti ini dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Sekarang kita akan mencoba menggunakan Maple, yaitu dengan menggunakan formula solve lalu substitusikan persamaannya, yaitu 7x ditambah 3y sama dengan negatif 5. Lalu persamaan yang kedua yaitu 5x ditambah 2y sama dengan 1. Nah, yang akan kita cari merupakan nilai x dan y-nya, maka tulis x, y. Lalu tutup, titik koma, x, y. Nah, sehingga diperoleh nilai x-nya 13 dan nilai y-nya negatif 32. Maka himpunan penyelesaiannya 13, negatif 32. Sama ya jawabannya. Nah, lalu untuk nomor 2, ini merupakan penerapan soal sistem persamaan linear 3 variabel. Dan di sini ya, karena ini bentuknya seperti ini, bisa diubah dulu menjadi variabel x, y, dan z, dimisalkan terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya memperoleh sistem persamaan seperti ini. Dan untuk menyelesaikannya, karena kita mencari panjang km, itu berarti nilai z, KL berarti nilai X, dan keliling segitiga KLM berarti X tambah Y tambah Z. Maka pertama kita cari nilai X dan Z terlebih dahulu. Kita gunakan cara yang sama. Kita substitusikan terlebih dahulu persamaannya. Pisahkan tiap persamaan dengan tanda koma. Lalu 5x ditambah Z sama dengan 125. Tutup. Dan kita cari tiap variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Kita coba. Nah, sehingga kita peroleh tadi panjang KM itu berarti 25 dan panjang KL itu berarti 20. Nah, lalu, betul ya, panjang KM 25, panjang KL 20. Lalu, sekarang kita hitung kelilingnya, 20 ditambah 23 ditambah 25. Hasilnya adalah 68 cm. Nah, untuk soal nomor 3 di sini kita akan mencari soal ini berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Dan di sini yang akan kita cari adalah kita harus mencari persamaan kuadrat baru yang memiliki akar 1 per dari akar sebelumnya. Nah, pertama kita harus mencari dulu akar dari persamaan yang ini. Dengan menggunakan cara yang sama dengan soal tadi ya. Yaitu karena mencari akar persamaan kuadrat berarti mencari nilai x yang memenuhi persamaan tersebut, berarti kita tulis terlebih dahulu persamaan kuadratnya. Yang akan kita cari adalah nilai x-nya. Nah, sehingga kita peroleh nilai x-nya adalah negatif 2 dan negatif 3. Nah, berarti akar persamaan barunya itu adalah negatif setengah dan negatif sepertiga. Dan kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk misalkan ya, jadi bentuknya itu jadi x tambah berapa sama dengan 0. Dengan asumsi x sama dengan negatif setengah ya tadi. Akarnya itu kan
X sama dengan negatif setengah, sama X sama dengan negatif sepertiga. Kalau kita sama dengan 0 kan berarti jadi X tambah setengah, lalu akar yang satu lagi X tambah sepertiga. Nah, sehingga di sini kita akan menemukan persamaan kuadrat barunya dengan menggunakan formula expand dari M kali N. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya. Karena bentuknya pecahan dan penyebutnya 6, kita kali dengan P. Kali dengan 6. Nah, sehingga ini tinggal dibubuhkan sama dengan 0 ya di ujungnya. Berarti persamaan kuadrat barunya adalah 6x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk nomor 4 itu soal berkaitan dengan fungsi kuadrat. Di sini yang akan kita cari adalah grafik fungsi fx dan juga titik potong antara fx dengan garis yang garis Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu fungsinya. Fungsinya itu yang pertama Fx, yaitu Fx X kuadrat ya. Lalu yang kedua kita misalkan sebagai Gx 2X tambah 3. Nah, di sini kita soalnya itu kan mencari grafik fungsi fx ya. Berarti kita pakai formula plot kurung buka lalu kurung siku ya. Kurung siku f. Karena yang akan dicarinya itu kan hanya grafik fx. Nah, sehingga kita peroleh grafik fungsi fx-nya ini. Nah, lalu kita akan mencari titik potong antara fx dan gx ya. Pertama, kita gunakan formula xc kurung siku ya, maaf. Solve fx sama dengan gx. Kita mencari koordinat x-nya terlebih dahulu. X. Lalu kurung siku lagi. Nah, sehingga diperoleh koordinat x-nya itu 3, negatif 1. Dan sekarang kita akan menemukan titik potongnya dengan menggunakan formula isec kurung siku lagi ya. Sec lalu kurung buka, kurung siku lagi, gx, maaf, x dulu, kurung siku x, gx, tutup, xc. Oke, kita coba. Nah, sehingga diperoleh titik potongnya itu adalah 3,9 dan negatif 1,1. Sama ya dengan cara manual. Oke, yang selanjutnya di sini pertanyaan tentang soal tentang polinomial. Nah, diketahui suatu polinomial fx dan gx. Yang akan dicari adalah faktor dari fx dan hasil bagi dari fx per gx. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu fungsinya. F X pangkat 4 dikurangi 15X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24. Ini fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua itu kita misalkan sebagai G X ya.
X kuadrat ditambah X ditambah 2. Dikurangi ya. Dikurangi 2. Nah, setelah itu kita akan mencari faktor dari F. Nah, faktornya itu adalah X kurangi 1, X tambah 3, X tambah 2, dan X kurangi 4. Sama ya. Lalu setelah itu kita mencari hasil baginya. Hasil bagi antara F dan G ya. Berarti faktor dari F per G tutup. Nah, berarti hasil baginya itu adalah X tambah 3 kali X kurangi 4. Nah, berapakah hasilnya? Kita gunakan expand H ya. Nah, sehingga hasil baginya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soal tentang matriks. Ya, yang akan dicari itu adalah nilai 3M dikurangi 2N. Pertama, kita masukkan formula with linear algebra. Pakai titik 2 ya. Lalu, masukkan matriksnya pakai kurung siku. Bukan kurung yang seperti ini nih. Nah, kita masukkan fungsi tiap barisnya dengan menggunakan pemisahnya itu adalah tanda koma, dan untuk pemisah antara barisnya itu adalah pakai titik koma. 2M sama negatif 3. Ini untuk matriks yang pertama. Nah, lalu untuk matriks B, N tambah 1 untuk baris pertama sama 3. Lalu untuk baris keduanya M dikurangi N sama 0. Kurung siku. Untuk matriks C, itu baris pertamanya 5 sama negatif 4. Lalu baris keduanya, 5 sama 2 ya. Betul, 5 sama negatif 4 sama 2 sama negatif 3. Nah, setelah itu kita di sini karena ada pernyataan bahwa A tambah B sama dengan C transpose. Maka kita tulis dulu A tambah B-nya itu berapa nih? Nah, itu A tambah B. Lalu kita cari transpose dari matriks C. Nah, itu transpose C. Nah, sekarang kita tahu bahwa dalam matriks itu ada kesamaan di mana yang letaknya sama itu nilainya sama. Berarti 4 tambah N sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari nilai N-nya. Berarti kita gunakan cara yang sama seperti tadi dalam sistem persamaan linear. Berarti solve 4 tambah N sama dengan 5 ya. Maka kita cari nilai N-nya sehingga diperoleh N sama dengan 1. Nah, kita lihat nih yang bawah 3M dikurangi N sama dengan negatif 4. Berarti kita substitusi N-nya 1. Berarti jadi solve 3M dikurangi 1 sama dengan negatif 4. Kita cari nilai M-nya, maka diperoleh M sama dengan negatif 1. Nah, sehingga 3M dikurangi 2N, berarti 3 dikali M-nya itu kan negatif 1. Dikurangi ya. Dikurangi 2 dikali 1. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 5. Kita cek dan ternyata jawabannya sama.
Oke, untuk soal selanjutnya nomor 7, itu di sini kita akan mencari nilai limit. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu fungsinya itu fungsi f, yaitu x kuadrat per x kuadrat per nilai mutlak absolut dari x ditambah 1 ya. Tutup. Nah, itu fungsi x-nya. Dan sekarang kita cari limit. Kita itu akan mencari limit fungsi f dengan mendekati 0 ditambah limit fungsi f x mendekati 1. Nah, itu yang akan kita cari ya, betul? Ya. Lalu setelah itu tinggal kita cari, karena kita mencari nilai limitnya berarti kita gunakan formula value dari L. Nggak diperoleh nilai limit tersebut adalah 3. Kita cek jawabannya, dan ternyata jawabannya sama. Oke, untuk nomor 8 di sana kita persoalan tentang diferensial ya. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu fungsinya itu f. Karena ini fungsi parsial ya, berarti kita tulis x, y, fungsi parsial x, y, di mana fungsinya itu adalah y kuadrat dikali dengan eksponen pangkat x kuadrat. Lalu ditambah dengan 1 per x kuadrat dikali y pangkat 3. Nah, itu fungsi fx-nya. Dan setelah itu kita akan mencari diferensialnya. Oke, kita akan mencari diferensial dari f x y, di mana diferensial yang akan kita cari itu pertama itu terhadap x, lalu didiferensialkan 2 kali terhadap y ya. Nah, lalu tutup. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan soal ya, betul ya. Do pangkat 3, do y kuadrat, do x ya. Dari y kuadrat dikali e pangkat x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat y pangkat 3. Dan sekarang kita cari nilainya dengan menggunakan formula value Nah, sehingga diperoleh hasilnya itu 4x e pangkat x kuadrat dikurangi 24 per x pangkat 3 y pangkat 5. Sama ya. Dan soal terakhir tentang integral. Kita akan kita lakukan secara manual ya. Lalu untuk luas daerahnya di sini menggunakan integral lipat 2 dan kita bisa menggunakan maple untuk menyelesaikannya. Kita substitusikan formula integralnya karena lipat 2, jadi kita gunakan 2 kali formula integral. Nah, yang diintegralkannya itu 1. Kenapa? Karena di sini hanya ada dx dy, berarti integralnya 1, yang diintegralkannya 1. Dan batasan untuk x-nya itu x sama dengan, kita cek di sini kan 1/4 y kuadrat
Lalu titik 2 kali 5 dikurangi Y pangkat 2. Nah, itu batas atas sama batas bawahnya. Lalu, diintegralkan lagi ya terhadap Y. Kita masukkan, substitusikan batas untuk Y-nya, yaitu negatif 2 sampai 2. Tutup. Nah, kita cek apakah bentuknya sudah sesuai, dan ternyata sudah sesuai ya. Dan sekarang tinggal kita cari nilainya menggunakan value dan hasilnya adalah 40/3. Jadi luas daerahnya adalah 40/3 satuan luas. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.